Halo teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai HTML comments, kali ini kita akan belajar mengenai HTML colors. HTML colors ini spesifik untuk mendefinisikan warna style yang akan kita gunakan di dalam tag HTML kita atau script HTML kita. Pendefinisiannya itu bisa menggunakan warna, nama warna, atau dengan RGB, hex, HSL, RGBA, atau Haslach values. Untuk warna nama di dalam HTML bisa spesifik menggunakan nama warna. Di sini ada warna tomat, warna orange, ada dark blue, medium sea green, light gray, dan yang lainnya. Kalau teman-teman ingin melihat nama warna-warna di dalam HTML ini bisa kita buka di W3 School, kemudian di link yang ini. Ada 140 standar warna nama warna yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan warna untuk membuat background color. Di sini misalnya untuk header 1 kita buat stylenya background colornya menggunakan warna dark blue, dan juga untuk tag paragrafnya kita menggunakan background color dengan warna tomat. Cara penulisannya adalah tag H1, kemudian property style, kemudian masukkan parameternya background color dengan values dark blue. Oke, bisa kita copy ke dalam halaman pada HTML kita. Kemudian kita buka di browser dan kita refresh. Dan di sini sudah muncul untuk satunya itu menggunakan background color warna dark blue, dan juga untuk paragrafnya menggunakan background color warna tomat. Kemudian selanjutnya ada text color. Selain background color, kita juga bisa membuat style untuk warnaan teksnya. Misalnya untuk di sini contohnya di header 1 itu menggunakan warna teks warna tomat, kemudian ada di paragraf kedua itu menggunakan warna dark blue, dan di paragraf selanjutnya menggunakan warna medium sea green. Cara penulisannya sama seperti background color, hanya di sini nama parameternya adalah color. Ini bisa kita kopas untuk melihat hasilnya. Kemudian kita refresh. Nah, ini hasilnya sudah sama seperti pendefinisian kita untuk warna teksnya. Kemudian ada juga background border color. Kita bisa menggunakan pendefinisian warna untuk bordernya. Misalnya untuk header 1 yang paling atas itu menggunakan style berupa border dengan ketebalan 2 pixel, yang mana bordernya adalah solid atau bordernya garisnya itu garis penuh. Kemudian ada warna bordernya adalah warna tomat. Begitu juga untuk header 1 yang di baris kedua dan baris ketiga itu warnanya disesuaikan, ada warna dark blue dan juga ada warna violet. Cara penulisannya adalah tag pembuka, kemudian property style, dan parameter, kemudian value untuk pendefinisian border yang kita inginkan. Untuk melihat hasilnya bisa kita coba lagi. Jadi kemudian bisa kita refresh. Di sini udah sesuai untuk header satunya itu warna tomat dan solid.
kemudian kedua ada warna double biru dan solid, kemudian di header yang terakhir yang kita buat itu ada bordernya 2 pixel juga solid dengan warna violet. Di sini ada penjelasan juga tentang color values di dalam HTML. Warna biasanya spesifik menggunakan value atau nilai RGB, nilai hex, nilai HSL, nilai RGBA, dan HSLA. Untuk menggunakan 3 elemen div, kita bisa menggunakan warna background menggunakan RGB, hex, dan HSL values. Ini contohnya, yang ini adalah RGB, yang ini menggunakan hexadesimal atau hex, kemudian ini menggunakan HSL. Nah, untuk dua div elemen yang digunakan untuk membuat background color, namun yang bisa kita tambahkan untuk transparansi atau kecerahan atau ketebalan warna itu hanya ada di RGBA dan HSLA. Di sini contohnya untuk RGBA, kita buat warnanya dengan kode 2559971, kemudian ada transparansinya sebesar 50%. Untuk transparansinya itu dimasukkan di bagian terakhir berupa angka. Di sini ada contohnya. Ini contoh penulisannya bisa menghasilkan warna seperti yang di sampel di atas. Di sini dia di set background colornya RGB dengan kode yang sama seperti yang di atas. Kemudian background colornya yang untuk header selanjutnya itu menggunakan hex values. Yang ketiga ini menggunakan HSL. Untuk mengset transparansi kita bisa menggunakan RGBA dan juga HSLA. Yang dimana RGBA ini poin-poinnya yang ketiga poin tadi untuk setting warnanya, kemudian yang paling terakhir adalah persentase kecerahan atau transparansinya. Untuk HSLA juga sama. Ini bisa langsung kita coba di dalam tag HTML kita. Kita save, kita refresh lagi. Ini di sini setting transparansinya menggunakan RGBA dan HSLA itu sudah sama. Dan ini menggunakan RGB, yang ini menggunakan hex, dan ini HSL. Secara tampilan itu sama saja ya untuk tampilan warnanya, namun ini bisa disesuaikan teman-teman untuk set warnanya bisa menggunakan RGB atau hex atau HSL, itu tergantung senyamannya teman-teman untuk membuat settingan background color menggunakan 3 parameter elemen yang ada. Bisa menggunakan RGB, hex, atau HSL. Nah, untuk RGB ini saya jelaskan saja. Jadi RGB itu merepresentasikan warna red, green, dan blue. Dan RGBA ini adalah warna berupa ekstensi dari RGB dengan yang namanya alpha channel atau opacity. Opacity itu kayak kecerahan suatu warna atau ketebalan suatu warna. Di dalam HTML mendefinisikan spesifikasi nilai RGB-nya, kita bisa menggunakan formula red, green, blue. Jadi setiap parameter red, green, blue mendefinisikan intensitas warna dengan nilai antara 0 sampai nilai tertinggi adalah 255. Itu berarti terdapat 256 pangkat 3, yang berarti nilainya segini kombinasi warna yang bisa kita gunakan. Contohnya RGB 25500 itu menampilkan warna merah, karena warna merah ini di set di nilai paling tinggi yaitu nilai 255, dan untuk
kedua warna lainnya seperti warna green dan blue itu di set 0. Contohnya lagi untuk kode warna RGB 0,255,0 itu menampilkan warna green atau warna hijau karena green ini di set di nilai tertingginya yaitu nilai 255 dan dua lainnya adalah warna red dan blue yang di set dengan warna 0. Untuk menampilkan warna hitam, kita bisa mengset seluruh parameternya menjadi 0. Sedangkan untuk menampilkan warna putih, kita bisa men-set seluruh parameter warnanya itu menggunakan nilai tertinggi yaitu 255. Ini bisa kita coba-coba di halaman Witri School sendiri. Ini rednya kita kosongkan, bluenya kita kosongkan. Jadi yang benar-benar muncul adalah warna green, warna hijaunya. Kalau blue yang kita tampilkan nilai blue-nya harus paling besar. Itu juga untuk red. Ini adalah contoh beberapa kombinasi warna RGB yang bisa teman-teman coba. Jadi untuk men-set di dalam codingannya itu di sini ada contohnya RGB ini tadi. Nah, ini bisa disesuaikan warnanya. Untuk di Visual Studio Code sendiri itu sudah ada tools extend yang bisa kita gunakan ya untuk set warna. Kemudian warna bayangan atau warna abu-abu itu bisa kita gunakan 3 parameter yang umum digunakan. Yang bisa teman-teman lihat sendiri di halaman website Witri School-nya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi untuk warna RGBA. Warna RGBA ini adalah tambahan dari warna RGB yang mendefinisikan alpha channel atau membuat spesifikasi ketebalan atau kecerahan sebuah warna. Kodenya itu RGBA, red, green, blue, kemudian alpha atau kecerahan yang ingin kita set. Kecerahan parameternya itu terdiri dari antara nilai 0 sampai nilai 1. Untuk nilai 0 ini benar-benar transparan, sedangkan untuk nilai 1 ini sama sekali tidak transparan. Kita bisa coba di websitenya ini. Misalnya kita ingin warnanya adalah warna merah, kemudian kecerahannya 1. Jadi warna merah ini tidak ada diburamkan atau dipudarkan sama sekali. Misalnya transparansinya kita set 0,5. Jadi ini agak setengah merah. Contohnya yang sudah kita buat tadi, background color, kita menggunakan RGBA dengan set warna tersebut. Kemudian untuk kecerahannya itu 0,5 atau 50%. Nah, seperti ini tadi. Kemudian ada hexa atau hexadesimal, itu biasa didefinisikan dengan tanda pagar, kemudian RR yang berarti red, kemudian ada GG yang berarti green, dan BB yang berarti blue. Hexadesimal isinya berupa angka integer untuk komponen si warna. Biasanya yang banyak digunakan untuk pembuatan desain website itu adalah hex color. Tapi kalau ingin membuat sebuah warna yang transparan atau menggunakan gradient itu biasa digunakan RGB atau RGBA. Untuk nilainya itu sama seperti bilangan desimal yang di RGB, itu adalah 255. Untuk contohnya ini adalah FF000. Dia mendefinisikan warna merah karena warna merah ini diset dengan nilai yang tertinggi yaitu nilai FF. Nilai FF ini sama dengan nilai desimal tertinggi tadi yang di RGB adalah 255. Kemudian untuk green dan blue-nya di set 0. Untuk contoh lain ada 00 FF00 yang menampilkan warna green karena warna green untuk yang kedua ini green
didefinisikan dengan nilai tertinggi yaitu FF. Sedangkan untuk red dan blue itu diset dengan warna 0. Untuk mendefinisikan black, kita bisa black atau hitam, kita bisa men-set parameternya 0 semua. Kemudian untuk display white atau warna putih, kita bisa mendefinisikan parameternya menggunakan nilai tertinggi yaitu F semua. Ini bisa kita coba-coba di halaman metode school-nya untuk kombinasi warna yang kita inginkan. Ini kodenya, ini bisa kita kopas dan sesuaikan di dalam coding kita sebelumnya. Untuk heksadesimal itu yang ini, kan tanda pagar. Ini adalah beberapa contoh dari pewarnaan menggunakan heksadesimal. Dan ini juga beberapa parameter untuk membuat bayangan atau shades warna abu-abu. Kemudian terakhir ada HSL. HSL ini mendefinisikan warna, saturasi, dan lightness atau kecerahan. HSLA itu adalah ekstensi dari HSL, sama seperti RGB tadi. Ada RGBA tadi adalah ekstensi dari RGB yang menggunakan alpha channel atau kecerahan opacity. Color value HSL sendiri itu ada namanya HSL, kemudian di sini ada hue, kemudian saturation, kemudian ada lightness. Untuk hue atau warna di dalam komponen warna itu komponen lingkaran warna nilainya antara 0 sampai 360. Jadi untuk lingkaran palet warnanya itu ada 0 sampai 360. Jadi untuk 0 adalah warna merah, 120 itu warna hijau, dan 240 itu warna blue. Untuk saturasi, presentasinya itu 0%, yang berarti menggunakan shading atau bayangan grey, dan 100% untuk seluruh warna. Jadi untuk warna full, warna penuhnya. Untuk lightness-nya, presentasinya itu ada 0% untuk warna hitam dan 100% untuk warna putih. Misalnya lightness-nya kita fullkan itu jadi warna putih, nolkan itu menjadi warna hitam. Untuk HSL, selain dia bisa melakukan set pewarnaan dengan jumlah sekian, ya, dari jumlah sekian warna, dia juga ada tambahan untuk membuat shading dari warna tersebut. Jadi misalnya ini warna merah, ingin kita abu-abukan sedikit, jadi kita bisa atur saturasi warnanya. Di sini adalah contoh beberapa value menggunakan HSL yang bisa kita coba-coba. Jadi saturasi ini mendeskripsikan intensitas sebuah warna. 100% itu benar-benar warna aslinya tanpa bayangan atau tanpa pemberian warna abu. Kalau 50% itu adalah 50% agak keabu-abuan, sedangkan 50% adalah warna aslinya. Kemudian kalau 0% itu benar-benar menjadi warna abu-abu, berapapun nilai ini SL. Kemudian ada lightness. Ini mendeskripsikan bagaimana warna tersebut itu terlihat cerah. Dimana untuk 0% itu berarti tidak ada cahaya atau warnanya adalah gelap, hitam. Untuk 50% itu berarti 50% warnanya tidak cerah, tidak juga gelap. Dan 100% itu berarti benar-benar warna putih, warna cerah. Untuk shades of grey-nya atau bayangan abunya itu bisa kita gunakan saturasinya dengan nilai 0 dan mengatur kecerahan lightness dari 0 sampai 100% untuk membuat bayangan tergelap atau bayangan tercerah di dalam shades-nya. Kemudian ada juga HSLA color values.
Untuk HSLA ini sama seperti HSL, namun dia memiliki ekstensi alpha channel yang berarti dia bisa membuat opacity atau kecerahan warna atau keberadaan warna transparansinya. Untuk kodenya itu HSLA, kemudian hue, saturation, lightness, kemudian terakhir adalah alpha. Kalau parameternya sama seperti RGBA tadi, itu ada 0 untuk benar-benar transparan dan ada 1 untuk tidak transparan sama sekali. Bisa teman-teman coba sendiri untuk warna-warna dan transparansi lainnya. Oke, sekian dulu untuk HTML Colors. Video selanjutnya kita akan membahas mengenai HTML CSS. Terima kasih dan selamat belajar teman-teman.